Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Zilfa Janati, mahasiswi Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berasal dari kelas F1 pagi semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama dua teman saya. Yang pertama, Muhammad Rafli Fahriza Nasution dan Andika Pranata, tentang mata kuliah pengantar ilmu hukum. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma-norma dan sanksi yang bersifat paksa. Hukum itu bersifat paksa, artinya ketika kita melanggar suatu hukum, maka kita akan diberi sanksi. Lalu, apakah hukum itu penting? Jawabannya, tentu saja. Hukum sangat penting, karena hukum adalah pandangan hidup masyarakat untuk berperilaku dan bertingkah baik di kehidupan bermasyarakat. Hukum pada dasarnya diambil dari Pancasila, yang dimana Pancasila adalah dasar-dasar negara, berarti hukum suatu pedoman masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan dalam kehidupan bersosialisasi. Lalu, bagaimana fungsi hukum? Yang pertama adalah mengatur tata tertib masyarakat. Yang kedua, mewujudkan keadilan sosial. Yang ketiga, sarana penggerak pembangunan. Yang keempat, sarana penyelesaian sengketa. Yang kelima, pemelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah. Yang keenam, sarana untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan. Yang ketujuh, mewujudkan keadilan masyarakat. Yang kedelapan, menjaga kepentingan masyarakat. Yang kesembilan, sarana pembaharuan masyarakat. Dan yang ke-10, sebagai sarana perbaikan karakter masyarakat. Yang artinya, hukum ini diatur untuk memikirkan kehidupan pribadi masyarakat. Lalu, apa saja ciri-ciri hukum? Yang pertama, hukum bersifat paksa. Yang kedua, hukum bersifat perintah atau larangan. Dan yang ketiga, adanya sanksi, yang dimana ketika kita melanggar suatu perintah dan larangan, kita akan mendapatkan sanksi. Nah, hukum juga memiliki ilmu-ilmu pembantu hukum. Kenapa sih hukum harus memiliki ilmu-ilmu pembantu hukum? Karena kita sebagai manusia aja membutuhkan bantuan dari orang lain, apalagi hukum yang masih diciptakan oleh manusia. Hukum memiliki ilmu-ilmu pembantu agar hukum dapat dijalankan dengan baik dan disempurnakan untuk kehidupan masyarakat. Adapun beberapa ilmu-ilmu pembantu bagi ilmu hukum, yang pertama adalah sejarah hukum. Yang kedua, sosiologi hukum. Yang ketiga, perbandingan hukum. Yang keempat, antropologi hukum. Yang kelima, psikologi hukum. Yang keenam, logika hukum. Yang ketujuh, politik hukum. Dan yang kedelapan, filsafat hukum. Lalu, apa sih tujuan-tujuan adanya hukum di suatu negara? Saya akan membacakan tujuan hukum menurut para ahli. Yang pertama, Appelder, yaitu untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Terdapat keseimbangan kepentingan anggota masyarakat yang dijamin oleh hukum. Yang kedua, menurut Subakti, mengabdi kepada masyarakat, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat. Yang ketiga, menurut Bentham, Jeremy Bentham, menjamin adanya kebahagiaan yang maksimal kepada seorang yang sebanyak-banyaknya, sehingga kepastian merupakan tujuan utama hukum. Dari tujuan-tujuan hukum tersebut, kita bisa mengetahui bahwa hukum itu sangat berperan penting kepada masyarakat. Artinya, hukum sangat memikirkan kehidupan masyarakat. Jadi, menurut saya, sebagai salah satu generasi muda, ayo sama-sama kita menaati peraturan-peraturan hukum yang ada di negara kita. Karena kita sebagai generasi muda yang akan memegang ke depannya negara kita ini.
kita harus bisa mencontohkan kepada orang-orang lain bahwa hukum dan aturan-aturan negara memiliki tujuan yang baik bagi kehidupan bermasyarakat. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga ada manfaat dari video yang kami buat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.